Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara. Pada saat ini saya akan sampaikan satu materi yang bertema musuh terberat yang harus ditaklukkan. Saya seringkali mengatakan bahwa musuh yang paling berat di dalam diri kita bukan orang lain, saudara, tetapi diri kita sendiri. Nah, sekarang musuh yang paling berat itu apa? Karena musuh di dalam diri kita itu ibarat setan yang akan meremukkan seluruh hidup kita sehingga kita murtad. Itu tujuan utama dari kuasa kegelapan. Sekarang kita akan melihat langkah-langkahnya. Nah, yang pertama yaitu kurang motivasi. Kurang motivasi adalah suatu kondisi di mana seseorang itu tidak memiliki semangat, ya, tidak memiliki energi atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik. Apakah itu tugas, apakah itu pekerjaan, ataukah rutinitas lainnya yang disebabkan itu beberapa faktor. Bisa saja karena kelemahan tubuh atau fisik, kurangnya tujuan yang jelas, mengalami tekanan, dan kurangnya pengakuan atau pengharapan dari seseorang, atau kurangnya minat. Ini menjadi kehidupan kita yang akan membuat kita menjadi malas berbuat segala sesuatu. Kemudian tidak disiplin, dilihat dari caranya kita bercerita akan ketahuan, saudara. Apakah kita itu punya kedisiplinan atau tidak, atau ketetapan waktu jikalau kita punya janji. Saya ingin agar saat kita memiliki janji harus ditepati. Kalau memang tidak tepat bagaimana? Kita mesti memberitahu bahwa ada pengunduran misalnya, atau kita tunda waktunya, tapi beritahu, saudara. Itu baru hal yang benar. Tapi kalau kita sudah lepas dari pola seperti itu, orang nggak percaya lagi sama kita, ya. Kemudian yang kedua yaitu malas. Seperti tadi saya katakan, malas, suka menunda waktu, hanya senang main game. Saya berharap kita anak-anak Tuhan pada waktu ibadah tidak main game, saudara. Karena ada yang memberi laporan suka main game kalau ibadah. Nah, itu enggak tepat, saudara. Karena ibadah kita harus konsentrasi, apalagi masa kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Saya tidak bisa cerita di panggung ini, ya, kondisi keadaan yang ada semakin mengerikan, saudara. Tapi saya ingin membenahi hidup kita. Memang kita bisa saja melakukan kekeliruan, tetapi bukan berarti tidak bisa dibenahi. Kita benahi hidup kita, mumpung masih ada waktu, ya, mumpung masih ada waktu. Jangan menunda-nunda. Kalau sudah kita mengalami banyak hal, misalnya kita mengalami kemalasan, kesulitan, segera diberesin. Karena selama kita tidak memberesi kehidupan kita, kita akan berbahaya di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita harus memahami bahwa musuh yang terberat di dalam diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Tapi kalau kita saja tidak bisa mengalahkan, ya sudah.
untuk kehidupan selanjutnya kita penuh dengan kekalahan yang terus-menerus kita lakukan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu berpikir pesimis. Apa-apa selalu dipikir secara pesimis. Kita ingin supaya hidup kita itu optimis, bukan pesimis. Ya, kalau optimis itu artinya sekalipun kita mengalami kesulitan, sekalipun kita menghadapi banyak tantangan, selalu berpikir positif. Ya, apapun yang kita hadapi, kita selalu berkata bahwa pasti ada jalan. Kalau kita kepentok satu jalan, kita meyakini saat kita tidak memiliki jalan, Bapak Yahweh memberikan jalan. Mungkin di antara kita hari ini ada yang menghadapi jalan buntu, tapi percayalah bahwa sebuntu-buntunya jalan, kalau Bapak Yahweh yang buka jalan, dia bisa melakukan terobosan, saudara. Ya, pokoknya hari-hari ini kita harus mulai membenahi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya seringkali berpikir, bagaimana seandainya sekali waktu saya mati, saya tidak membawa siapapun orang yang terdekat, tapi sendiri-sendiri, saudara. Nah, kalau sudah sendiri-sendiri, itu berbahaya kalau kita memiliki kehidupan yang tidak benar. Ya, sekali lagi, mumpung masih ada waktu, berpikirlah yang optimis. Ya, ini sini katakan apa? Selalu negatif. Apa saja selalu dipikir negatif. Kita belajar untuk berpikiran positif, sekalipun kita berada di posisi yang tidak baik. Hari-hari ini seringkali saya mendengar berita-berita yang cukup mengerikan tentang kondisi dan keadaan zaman. Ada yang mengatakan, Pak, ini kok seperti ini. Saya katakan, berdoa saja. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kalau orang mengatakan kita harus siap-siap, lah terus kita mau apa? Wong kita melakukan perlawanan ya tidak bisa. Yang hanya bisa kita lakukan adalah berdoa, meminta supaya Bapak Yahweh melindungi kita semuanya, menjaga kita, kondisi kita, keluarga kita, agar kita tetap berada di dalam kasih Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kasih kebanyakan orang sudah menjadi tawar dan sekarang sedang berada dalam penggenapan di mana-mana. Saya ingin supaya kita tetap berpikir positif, optimis, berpikiran maju. Paling tidak kita berpikir hari esok apa yang akan kita raih. Karena kuasa kegelapan itu berusaha untuk menghambat kita seperti apapun, dari segi apapun, saudara. Dari segi keuangan, dari segi mental, dari segi etika, dari banyak segi. Tapi kalau kita berpikir positif, Tuhan pasti akan menolong kita. Kemudian overthinking dan ragu-ragu. Overthinking itu artinya berpikir secara over. Yang tidak harus kita pikirkan, kita pikirkan. Maka saya mengatakan, kalau kita menghadapi satu masalah dan kita tidak bisa untuk mengatasi itu dengan logika, jangan pakai logika, tapi pakai iman. Kita meyakini bahwa Bapak Yahweh pasti akan tolong kita. Karena selama kita berpikir yang pesimis, malas di dalam kita berpikir yang optimis, jadinya ya ragu-ragu seperti itu. Nah, kalau kita ragu, tentu saja
akan membawa hasil yang tidak baik. Ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Mudah tidak bisa fokus. Di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, cobalah belajar kita untuk fokus. Di dalam materi saya sudah saya sampaikan tentang the power of focus. Itu sudah ada, saudara. Entah berapa lama waktunya, saya sudah menyampaikan, mungkin 5 tahun yang lalu kali. Saya sudah menyampaikan itu. Karena kalau tidak fokus, pasti akan mengalami hambatan. Dengan hal-hal yang tidak penting. Yang tidak penting. Kita harus bisa memikirkan, oh ini penting nggak ya? Kalau ini tidak penting dan sepele, ngapain kita ke situ pikiran kita? Kita fokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang sangat berarti. Kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini, kita sadar bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali pertolongan dari Bapa Yahweh. Apa saja. Karena saya ingin saudara-saudara sekalian bisa menjalani kehidupan ini, hanya satu yang saya inginkan, jangan sampai ketinggalan. Kenapa saya mengatakan musuh terberat di dalam hidup kita adalah diri kita sendiri? Karena tujuan utamanya adalah jangan sampai kita gagal di dalam iman. Sekali kita ketinggalan, kita akan menderita luar biasa, saudara. Saudara mau lari kemana coba kalau misalnya ketinggalan, saudara? Saya ingin sekali waktu kita bisa terangkat bersama. Kalau ketinggalan, saudara tidak bisa ngapa-ngapain di dunia ini. Saya beritahu akan terjadi penyiksaan yang besar-besaran setiap hari Sabat dengan tema Blood Sabat. Kalau sekarang ini kita melakukan Sabat yang namanya Holy Sabat, tetapi nanti akan ada Blood Sabat, di mana setiap hari Sabat akan terjadi penyiksaan besar-besaran. Di negara-negara lain sudah disiapkan mesin-mesin penyiksa yang sangat luar biasa mengerikan. Tujuannya cuma satu, kamu mau nggak jadi anggota saya? Maksudnya anggota si mata satu, saudara. Sekarang masih ada kesempatan. Firman Tuhan katakan bahwa saat nanti Roh Kudus kembali, pasti Dia akan membawa kita serta. Saya ingin betul-betul kita fokus kepada Bapa Yahweh. Karena sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran dari luar yang begitu menyesatkan, sehingga kita nggak bisa fokus. Kita menjadi bingung, kok yang sana ngomong begini, yang sini ngomong begini. Sebetulnya yang betul itu yang mana? Saya kemarin ditelepon oleh seseorang, dia bertanya, Pak, pengajaran di sana kok ngomongnya seperti ini? Menurut Pak Lukas bagaimana? Kalau jangan menurut saya bilang, menurut apa kata firman? Kalau menurut saya pasti salah, pasti meragukan. Tapi kalau menurut firman, kita tidak akan ragu. Hati-hati, saudara. Saya sudah berulang kali memberitahu, ya, sampai kemarin aja ada orang yang memberitahu kalau ada perjamuan kudus yang dicampur darah masih berlaku sampai hari ini. Mengerikan sekali. Dan anehnya, mereka yang sudah ikut sudah nggak ingat pengajaran apapun, yang dari luar dianggap sesat semua.
Saya bingung lihat ini. Seperti ada spirit, ada roh yang mengikuti mereka. Di akhir zaman ini, saudara, yang perlu saya sampaikan adalah sekarang kekuatan setan dilipat gandakan. Dan bahkan kita tahu setan itu semakin banyak mempengaruhi manusia dengan tujuan manusia itu tidak selamat. Manusia itu menjadi kecewa sama Tuhan. Ada yang berkata, saya sejak mengikut Bapak Yahweh kok jadi seperti ini. Jangan disalahkan Bapak Yahweh dong. Saya katakan kalau seperti itu berarti pengikutnya Bapak Yahweh hancur semua. Enggak bisa begitu. Kita perlu lihat bagaimana kesalahan dalam dunia bisnis kita. Jangan kita lalu menyalahkan Bapak Yahweh. Selama pikiran kita fokus, Tuhan pasti akan tolong. Karena itu musuh terbesar kita, nggak bisa fokus. Hari ini bikin usaha ini, nanti minggu depan usaha ini, minggu depannya lagi usaha ini, nggak bisa fokus, saudara. Orang-orang yang nggak bisa fokus, saya jamin tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kelihatannya pagi hari ini kita berbicara motivasi, tetapi sebetulnya saya memberitahukan kepada saudara bahwa betapa waktunya yang singkat, sehingga motivasi ini akan membuat saudara sekalian menang menghadapi diri kita sendiri, menghadapi dunia kita. Ada orang yang berkata, oh saya bisa berantem begini. Percuma, saudara, sudah bukan masanya. Karena orang yang menggunakan kekerasan pasti akan berhadapan dengan kekerasan. Ada orang yang menggunakan atribut agama, ngamuk-ngamuk, nantang-nantang berkelahi, juga ada yang menantang. Jadi di atas angin, di atas awan ada awan lagi. Terus seperti itu. Nah, kita harus menyadari bahwa Tuhan yang terbesar, Tuhan yang tertinggi itu adalah Bapa Yahweh. Tanpa Dia kita tidak akan selamat, saudara. Sampai hari ini saya masih tanda tanya, apa yang membuat orang begitu mudah sekali terpengaruh? Terpengaruh apa? Terpengaruh pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan firman. Mereka kalau tanya aja, menurut pendapat Pak Lukas bagaimana? Saya bilang bukan menurut pendapat saya. Lukas itu siapa? Harus menurut pendapat firman. Saya hanya bisa menyampaikan atas dasar firman. Ingat, saudara, waktunya sudah tidak lama lagi. Ya, kita lanjut. Yang kelima, sombong dan tidak mau belajar. Kalau ditanya, kamu sudah ngerti belum begini? Oh, saya sudah ngerti. Pernah nggak saudara berpikir ada pendeta-pendeta yang bertitel banyak yang menyatakan dirinya orang hebat, nama Yahweh tidak mengerti, bahkan terang-terangan menolak? Saya katakan, kita itu punya sumber akar iman dari Israel, yaitu Bapa Yahweh, yang disembah kok Tuhannya suku Quraisy. Coba bayangkan. Sampai hari ini bila dikasih tahu marah luar biasa. Nah, saya katakan, kamu mau selamat, kamu mau terangkat, bagaimana kalau yang dipanggil itu seterunya Bapa Yahweh? Enggak mungkin, saudara. Enggak mungkin selamat. Ayolah, jangan gengsi, jangan sombong. Saya yakin kok pendeta-pendeta seperti di Magelang ini, semua pendeta sudah ngerti nama Bapa Yahweh, tapi buktinya mereka tidak bisa memanggil namanya. Sudah tahu, nggak usah diajari, merasa diri lebih.
Saya pernah berbincang-bincang dengan seseorang, begitu saya mau cerita, dia bilang, oh saya sudah ngerti. Ya sudah. Kalau sudah ngerti, ngapain saya tanya? Saya hanya bisa menguji. Coba kalau kamu sudah ngerti, bagaimana? Faktanya, yang saya tanyakan, semua jawaban ngawur. Berarti dia nggak ngerti, saudara. Sekarang ada lagi muncul yang mengatakan nama Yahweh itu bukan dari Ibrani. Waduh, belajar dari mana sih om ini? Ya, saya berpikir makin banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kita. Hanya dengan satu kata kita bisa murtad, saudara. Jadi setiap kalimat saya tahu ada spirit di dalamnya. Ada roh di dalamnya yang membuat kita menjadi tidak maju. Jadi lebih banyak belajar. Saya mau kok dikritik, saudara. Asal saudara kasih argumentasi yang kuat, baru saya akan menyerah. Tapi selama saudara tidak punya argumentasi yang kuat, ya saya tidak bisa, saudara. Dari luar pun saya pernah bikin satu video, judulnya Yahweh gagal menyelamatkan manusia. Saya terang-terangan ngomong, coba kamu yang menyangkal Yesua, karena dia berkata Yesua itu hanya utusan, Yesua itu hanya seorang nabi biasa, seorang pemimpin besar. Saya bilang, Anda tidak tahu bahwa Yesua itu adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Terus saya bikin video judulnya Yahweh gagal menyelamatkan manusia. Lalu saya bilang, coba itu video saya disangkali kalau bisa. Sampai hari ini saya tunggu-tunggu, tidak ada sanggahan sama sekali. Ya. Lebih baik kita mengatakan, ya aku belum bisa. Lebih baik nggak usah mengatakan, oh kamu mau manggil Bapak Yahweh itu sesat. Sesatnya di mana? Ya. Itu baru nama, saudara. Padahal pengajaran kita itu banyak sekali. Ya. Jadi orang itu menjadi sombong dan tidak mau belajar. Itu musuh terbesar kita, yang membuat kita tidak bisa maju. Ada orang atau gembala yang jemaatnya cuman segitu-gitunya. Kalau ditanya, oh saya sudah ngerti, padahal jemaatnya pada ngeluh. Mereka mengatakan, Pak Gembala saya tidak mau belajar. Yang membuat apa? Jemaatnya malas ibadah. Jemaatnya tidak mau untuk dekat dengan Tuhan. Tapi saya ingin agar supaya saudara menyadari bahwa waktu kita sudah pendek. Ayo kita sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh, supaya kelak ketika trompet sangkakala berbunyi, kita menyongsong Tuhan bersama-sama. Amin, haleluya. Terus sekarang yang berikutnya, tipe orang yang harus kita dekati sebagai mentor kita. Kadangkala kita membutuhkan seorang mentor atau membutuhkan seorang motivator untuk memotivasi hidup kita. Itu yang seperti apa? Coba sekarang dideteksi, saudara. Kalau saudara punya teman atau punya sahabat atau siapa saja, seseorang yang memiliki mindset memenang, saudara bisa diikuti. Jika cerita tentang impian besarmu, dia tidak mengejek. Ada orang yang pada waktu menceritakan mimpi langsung diejek. Kita melihat dari Yusuf, saudara. Yusuf pada waktu mendapatkan mimpi yang besar, diejek sama orang tuanya, diejek sama kakak-kakaknya. Mengatakan, kamu itu mau bermimpi begitu, mana bisa.
Jangan selalu mengatakan mana bisa. Kalau sekali waktu mimpi saudara, cita-cita saudara itu diceritakan kepada orang lain dan responnya mendukung saudara, itu mentor yang baik. Tapi kalau belum apa-apa, kamu itu mimpi doang, mimpi siang bolong, itu berarti bukan mentor yang baik. Nggak usah tanya-tanya sama dia. Tapi orang yang mendukung, orang yang mensupport, itu yang harus didekati. Karena selama saudara butuh mentor, tetapi orangnya itu tidak memberikan masukan yang baik, ya buat apa, saudara? Saya pernah diceritain, ada seorang anak sampai bunuh diri. Itu karena bukan saja teman-temannya yang membuli dia, tapi gurunya di sekolahan juga membuli dia. Sehingga dia tidak tahan dan bunuh diri. Sia-sia hidupnya, umurnya pendek, masih kanak-kanak lagi. Ya, kejadian-kejadian seperti itu sangat banyak di Amerika, saudara. Kita lihat yang lain. Kemudian kita namakan authentic people atau orang yang otentik, saudara. Ini authentic people, orang yang apa adanya, yang tidak sulit untuk dihampiri, tidak jaga image atau egois. Coba saudara mau mendekati pejabat, sulit sekali. Dan ini sudah merambah ke dunia kerohanian. Ada pendeta yang sulit didatangi jemaat. Alasannya macam-macam. Tapi kalau yang datang bawa mobil, yang datang itu toko emas, wah, nomor 1 dihampiri. Di tempat ini tidak seperti itu, saudara. Saudara bebas mendatangi saya. Ya, kalau saya bisa membukakan pintu bagi orang yang ekonominya tinggi, saya juga bisa membukakan pintu bagi orang yang ekonominya di bawah kita. Jadi jangan sampai membeda-bedakan manusia. Di sini semua itu sama. Karena yang kita layani itu adalah manusia, bukan uang. Saudara yang terkasih, apa sebabnya Tuhan memberikan keberanian kepada saya untuk saya menyampaikan nama Bapa Yahweh tahun 2000? Padahal pada zaman itu belum satu pun di Indonesia yang menyampaikan nama Yahweh. Sekali lagi, belum satu gereja pun. Tapi saya sampaikan karena saya sadar bahwa saya itu memimpin jemaat, bukannya jemaat yang ngatur pendeta. Saya sempat dikatakan, wah jemaat ini sudah banyak loh Pak. Kalau kita panggil nama Yahweh, nanti menjadi turun. Kalau itu ibarat perusahaan, kita bisa sipun, kita rugi. Saya bilang betul, tapi itu perusahaan. Sedangkan kita itu bukan perusahaan, tetapi kehilat, tetapi kerohanian. Jadi maaf saja kalau saya tidak menyampaikan, saya tiap berdiri di sini, saya akan tertuduh. Di dalam hati saya akan muncul, kamu penjahat yang luar biasa. Mengapa membiarkan jemaatmu binasa? Kamu tidak memikirkan mereka. Itu sebabnya saudara, saya berani menyampaikan kebenaran ini. Ya, orang yang harus didekati adalah orang yang sedia memberikan masukan yang baik, yang rendah hati, bahwa semua itu dari Tuhan. Nah saudara yang terkasih, kita harus sadar bahwa yang bisa kita merasakan bagaimana kehidupan
kita untuk bisa meraih kehidupan selanjutnya adalah orang yang bisa didekati dan bersedia memberikan masukan yang baik, memberikan usulan yang baik, bukan mengkritik, saudara. Kalau mengkritik tanpa memberi usulan itu sama saja dengan menjatuhkan orang lain. Tapi memberi kritikan, kalau saya memberi masukan kepada seorang, kamu salah, misalnya, yang betul itu begini, hasilnya akan begini. Kalau kamu tidak seperti ini, akan seperti ini. Jadi sudah kelihatan kita memberi masukan yang baik, saudara. Apalagi kita menyadari bahwa saingan kita itu bukan manusia. Ingat, saudara, kalau kita ketinggalan, musuh saudara adalah robot. Saya kemarin melihat lagi satu berita, kalau sekarang ini China sedang bikin robot yang persis dengan manusia, dalam arti yang disebut biorobot atau biorobot. Itu sudah bukan lagi pakai mesin, saudara, pakai DNA. Begitu, nggak masuk akal rasanya, saudara. Orang semakin pinter, tapi semakin dipakai setan. Coba bayangkan. Saya mau memberitahu saudara, ya di take down nggak apa-apa. Ya. Sekarang ini ada wacana orang dites mata dibayari berapa? 800.000. Saya katakan jangan mau, saudara. Karena DNA saudara itu semua masuk, data-data saudara semua masuk. Jangan mau, saudara, sekalipun itu program pemerintah. Terus sekarang, ya, saya pikir saya harus menyampaikan, terserah di take down ya nggak apa-apa. Ya, sekarang kan ada vaksin TBC, saudara. Lah kok tiba-tiba di RW ini kok ada penyakit TBC? Aneh nggak? Pernah nggak saudara berpikir? Jadi semakin didatangkan virus TBC, keluar penyakit TBC. Katanya, saudara. Padahal itu supaya vaksinnya bisa dimasukkan pada orang. Saya katakan, jangan mau vaksin TBC. Dalamnya itu bukan obat TBC, bukan, saudara. Ya, ada nanobotnya di dalam. Ya. Anak-anak sekolah sekarang sudah mulai diberitahu, ya, siap-siap untuk menerima vaksin TBC. Lawang orang nggak sakit kok katanya kena TBC itu piye, saudara? Kemudian yang di luar negeri, saya lupa namanya, orang divaksin bisa berubah jadi autis. Bayangkan, saudara, orang dewasa divaksin jadi autis. Itu piye, saudara? Wah, negara-negara lain menolak kok. Indonesia dijadikan kelinci percobaan kok mau. Terang-terangan loh, Bill Gates mengatakan Indonesia menjadi kelinci percobaan. Ya sudah, silahkan masuk. Maka saya dalam grup yang saya bikin, saya kadang mengatakan siap-siap untuk terima vaksin, menyehatkan, biar cepat modar, saudara. Saya katakan kita sebagai anak Tuhan jangan takut, saudara. Tubuh kita sendiri kok, betul nggak? Ya. Pokoknya saya kasih tahu, sekarang ini sudah muncul undang-undangnya. Siapa yang tidak mau divaksin didenda atau dipenjara. Hati-hati, saudara.
Maka saya katakan waktunya sudah hampir. Ya. Undang-undangnya itu kalau misalnya anak di sekolah divaksin tanpa memberitahu orang tua, tidak bisa orang tua menuntut. Mau apa saudara? Menuntut apa? Enggak bisa. Makanya saya katakan kepada semua jemaat di tempat ini dan jemaat yang ikut streaming, kalau di sekolahnya mulai ada yang datang dari tim kesehatan katanya, ya, main sehat, tapi padahal membunuh. Mereka datang, lebih baik pergi, pulang. Bila perlu tidak sekolah, nggak apa-apa. Daripada tubuh saudara menjadi cemar karena vaksin. Sudah jutaan orang, apalagi kemarin kan sudah ada kan AstraZeneca. Itu dari bahasa apa? Bahasa Latin. Artinya apa saudara? Saya lupa itu, artinya itu apa? Ya, road to the death, ya, jalan menuju maut. Hati-hati saudara. Saya pertaruhkan video saya di take down demi untuk keselamatan saudara. Jangan mau vaksin, amin. Yang lalu biarlah berlalu. Saudara minta ampun. Saya itu videonya sudah di take down 16 saudara yang berbicara seperti ini. Ya mudah-mudahan ini tidak di take down lagi, ya. Kita lanjut. Orang yang meremehkan kita bisa dilihat dari saat berinteraksi dengan kita. Apakah sibuk dengan HP-nya? Kalau ada yang sangat penting dia minta izin. Saya ingin saudara, kalau sedang berbicara dengan orang lain jangan sibuk dengan HP-nya. Kadangkala orang itu emosi dengan saya. Kenapa sih Pak Lukas tahu WA kok tidak jawab? Lah masih ada tamu kok. Yang ngapain jawab? Nanti kan tamunya bisa tersinggung. Saya katakan kalau nanti sudah tamunya pergi baru dijawab. Ngamuk belum apa-apa. Kenapa WA saya tidak dijawab? Makanya saya katakan, ya, kalau ada tamu kemudian sedang berbincang-bincang dengan kita, tapi dia sibuk dengan HP, sama saja saudara meremehkan orang itu. Coba lihat gambar itu saudara. Nggak nyaman sekali bukan? Saya ingin agar supaya di dalam kehidupan kita semakin hari semakin menjadi baik. Besok saya akan berbicara satu hal, yaitu pesan dari sorga dan pesan dari neraka. Saudara bisa tahu apa keinginan Tuhan yang sebenarnya. Sangat mengerikan sekali. Terima kasih kalau pagi ini saudara boleh melakukan firman Tuhan, memotivasi diri kita sehingga kita tetap tinggal di dalam kasih Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Yahweh, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan ini akan memotivasi kami sehingga kami benar-benar tinggal di dalam kasih Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa waktunya sudah sedemikian singkat. Kami harus lebih sungguh-sungguh lagi memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Oh, tidak ada pengumuman, kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, dan sampai akhir. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing.
jaga lindungi, peliharakan kami, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa Yahweh selalu melindungi kami, tetap tinggal di dalam kasih Bapa yang maha sempurna. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami berdoa. Mari kita katakan kita, dan kita akan terima birkat Kohanim. Yevarecha Yahweh wa yismerecha. Amen. Ken yeirasa. Yair Yahweh panau eleka wihunecha. Amen. Ken yeirasa. Yesa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Amen. Ken yeirasa. Baruk atapair ufaruk atapesateh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau. Amen. Baruk peripit neka ufri atmatka ufri fahem teka shikar alapeka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tan aka uwisar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk ata boboika ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, Shem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amen. Haleluya. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh semakin memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.